Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga, tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS, di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Tapera, program memeras keringat rakyat yang tidak bisa dijamin aman sampai masa pensiun. Ditulis oleh Widodo SP. Tapera itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Tapi manfaatnya Pak bagi pekerja swasta itu apa Pak? Bisa bikin rumah. Kalau diwajibkan Pak nih, misalnya diwajibkan itu apa ya Pak ya, kayak kalau yang udah punya rumah atau yang udah ngajuin KPR itu gimana Pak nasibnya Pak? Bakal dipotong juga? Bakal dipotong juga atau gimana? Nah itu saya nggak finance gitu. Nanti saya tanya Pak BP Tapera itu. Program Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, menjadi rencana pemerintahan Jokowi terbaru yang kembali kontroversial dan meresahkan rakyat. Program ini nantinya ketika sudah berjalan 2027 akan memotong gaji dari para pegawai negeri dan swasta sebesar 3% untuk disetorkan secara wajib setiap bulan sampai pegawai atau karyawan itu pensiun pada usia tertentu. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapakah yang dapat menjamin bahwa uang yang dikelola oleh pemerintah itu akan aman dari potensi oknum penggarong uang rakyat yang matanya kerap ijo saat melihat duit nganggur itu? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah uang yang dikumpulkan itu nantinya dapat benar-benar dipakai untuk membeli rumah, sekedar untuk tempat berteduh ketika seorang pegawai atau karyawan memasuki masa pensiun? Atau jangan-jangan pada tahun itu jumlah iuran wajib yang disunat dari gaji mereka setiap bulan selama puluhan itu hanya cukup untuk membayar uang mukanya saja. Bagaimana seandainya uang itu gagal dikelola oleh pemerintah? Bisa itu melalui kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sehingga uang yang seharusnya tersimpan aman, rapi, dan haram untuk disentuh itu malah dipakai untuk berbagai kepentingan pemerintah yang lain, supaya bisa menambal defisit APBN yang mungkin dipakai untuk program yang sebenarnya tidak esensi, atau kalau dihilangkan sekalipun juga tidak akan berdampak besar bagi rakyat. Bagaimana jika nantinya uang rakyat itu malah dipakai untuk pinjaman program makan gratis yang mungkin masih berlangsung pada pemerintahan Prabowo? Suatu langkah praktis dan sangat mudah ketika pengeluaran APBN tidak lagi mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan anggaran dari program yang sejak semula terkesan asal-asalan itu. Sangat mungkin untuk dilirik, seperti mereka melirik dana pendidikan untuk dialihkan supaya program makan gratis terlaksana. Who knows, siapa bisa mencegahnya? Entah apa yang ada dalam benak RI1 ketika menaikkan program ini. Kalau kata beliau, semua sudah dihitung. Apakah jangan-jangan yang dihitung hanya potensi jumlah uang yang masuk, supaya pemerintah bisa memutar uang mudah itu, supaya ada asupan buat APBN dari iuran hasil memeras keringat rakyat? Akhirnya, sebaiknya program Tapera juga jangan disamakan dengan BPJS. Kalau BPJS Kesehatan misalnya, dipotong setiap bulan pun masih bisa berguna jika sampai terjadi sakit, di mana seorang pekerja harus menjalani perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, dan bisa sewaktu-waktu dana itu dimanfaatkan oleh rakyat. Kalau Tapera, dengan iuran yang ditarik itu lalu mengendap selama puluhan tahun dan baru bisa diterima manfaatnya kisaran 20-30 tahun berselang,
dengan nominal yang secara kegunaan tidak sebanyak yang diharapkan karena pengaruh inflasi dan nilai uang turun selama kurun waktu itu, apa iya sudah dihitung secara dengan cermat dengan sudut pandang rakyat kecil dengan standar gaji UMR sebagai acuannya? Atau beranikah Jokowi menekan aturan juga, bahkan bersama DPR mengeluarkan undang-undang yang akan menghukum mati siapapun pelaku yang nantinya menyalahgunakan atau menggarong uang rakyat melalui tabungan perumahan rakyat ini? Jangan-jangan kita malah akan mendengar jawaban, ya ndak tahu, kok nanya saya? Begitulah kura-kura.